Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim bidinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik para jemaah sekalian, kita akan memasuki mudzakaroh dalam rangka penyempurnaan pemahaman untuk mempertanyakan tentang pemahaman terhadap hakikat-hakikat Allah dalam amal dan ibadah. Untuk itu saya akan mentahbirkan mudzakarohnya. Jamaah menjawab dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaallah dalam pemahaman tentang apa-apa yang telah dijalankan, di mana hal-hal yang belum mantap, belum bagus dalam pemahaman di bidang apa, silakan dipertanyakan dulu. Untuk itu moderator silakan mengendalikan. Untuk itu silakan bertanya. Terima kasih, Bu ya. Silakan Ibu Yudi. Audionya Ibu Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya, Bu ya. Apa yang dimaksud dengan harastulah dan bagaimana kiat dan hakikatnya dibawa ke tubuh kita, Bu ya? Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan harastulah? Ya. Dan bagaimana kiat dan hakikatnya dibawa ke tubuh kita? Iya. Baik. Yang dimaksud dengan arasullah, aras itu artinya kekuatan. Kalau kekuatan Allah untuk dalam diri kita, kita berpedoman kepada reaksi. Reaksi dari amalan kita, baik reaksinya ke perasaan,
baik reaksinya kepada jasad, getaran, baik reaksinya kepada ilmu. Contohnya dulu kita enggak tahu, tiba-tiba kita mulai paham, itu reaksi. Jadi aras Allah itu kalau bagi kita yang lagi belajar, itu adalah reaksinya ke kita. Dalam kita mengamalkan atau kita berbicara dulu nggak bisa, tiba-tiba kita sudah mulai bisa bicara dengan kajian. Nah, itu termasuk aras. Nah, itu salah satunya seperti itu. Paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya. Insya Allah. Silakan yang lain. Silakan Haji Muli. Silakan. Suaranya. Audionya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Buya, itu masih langkah pertama, Ya. yaitu tentang wudhu. Itu caranya berwudhu, Buya. Itu kan kalau masih salah, saya minta tolong dibenarkan. Itu pertama, ya ma'rifatullahi wa nurullah subhanallah ayang sabita wa subhanallah si ayang karajia lillahi rabbil alamin. Begitu Bu ya. Ya. Terus nuraninya Muhammad itu jasad bagi Adam. Ya. Terus itu lagi Bismillah ya Nur, sucikan sifatku yang kotor, begitu Bu ya. Terus Bismillah ya Muhammad, sucikanlah hadasku yang mengotori diriku, dan Bismillahi ya batinu, ya Allah, sucikanlah batinku. Begitu Bu ya. Iya, betul. Ya. Jadi terus apa lagi Bu ya, itu af'alullah. Af'alullah itu artinya apa itu af'alullah ya Bu ya itu? Af'alullah itu gerakan. Jadi kita yang bergerak ini kita merasa digerakkan oleh Allah. Jadi kita jangan merasa bergerak sendiri di saat kita berwuduk. Itu. Jadi karena hukum wuduk ini secara hakikat diwudukkan. Nah, diwudukkan, jadi kita merasa dan menyadari kalau gerakan kita ini semata-mata adalah gerakan Allah. Jadi bukan kita yang merasa berwuduk, tetapi kita digerakkan untuk berwuduk. Yang kedua, pandangan. Kalau pandangan itu kita harus fokus ke tingkatannya. Pertama, mencuci nurani. Nah, bagaimana diniatkan itu langsung kepada nurani kita. Nah, yang kedua, untuk rohani kita fokus lagi ke situ. Nah, tahap awal ini niatkan aja dulu. Tahap awal ini. Mungkin karena baru memahami, niatkan ke situ. Ya. Nah, yang ketiga, batin atau rabbani itu adalah nyawa. Nah, jadi kita fokus saja ke situ dulu, atas nama dulu. Nah, nanti kita lama-lama hafal itu. Nurani, rohani, rabbani. Nah, gitu. Yang penting ada tujuannya. Jangan kita tidak ada tujuan. Nah, nanti kalau udah terbiasa itu bakal bisa. Ya? Diucapkan juga itu. Tidak, itu kan dipandang. Oh. Namanya hakikat tidak ada yang dibaca,
cuma itu dalam hati semua. Ya. Iya, iya. Paham? Insyaallah Buya. Ya. Allah, lanjut. Silakan Nurul Fitriyanti. Lanjut siapa? Bismillah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan. Izin bertanya. Sinyalnya kurang bagus ini Buya. Ya, terus aja, gak apa-apa. Yang mana yang dimaksud alam baqatillah Buya? Terus apakah hubungannya dengan Allah bersifat pada sifatnya, sifat yang 7, yang samiun, yang basirun, alimun hayun, mutakalimun, iradun, qadirun Buya? Jadi, Nggih. kalau sifat yang kedua itu, dia sudah berwujud satu batang diri. Bentuknya sudah berbentuk diri. Nggih. Kalau yang sifat itu yang sama, basar, kalam, hayat, itu sifatnya. Tapi kalau sami'un, ayun, itu sudah diri. Itu yang dinamakan diri al-haqullah. Nah, tapi kalau yang sifat, yang 7 lagi itu yang nyata. Sama, basar, kalam, ayat, kodrat, iradat, ilmu. Itu yang sifat atau tingkahnya. Nah, tapi yang kedua itu sudah berupa diri dia. Gitu. Jadi dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri. Artinya aku itu bertingkah di diriku sendiri. Aku bersifat dengan sifatku sendiri. Jadi sifat kita nggak ada. Sifat dia itu yang kita pakai. Gitu. Paham? Bukan dia ya. Hah? Semuanya Allah yang kita tak ada. Iya, karena memang dia yang punya semua, kan gitu. Paham? Insya Allah Buya. Baik. Sedikit-dikit Buya. Iya. Nggak jatuh Buya. Kalicin jalannya Buya. Iya. Saya selalu Buya. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Zafarina Aresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang ingin saya tanyakan mengenai hakikat dalam usoli. Gimana? Hakikat dari usoli tadi itu Buya. Pas kita Ya. mau niat sholat itu pandangan kita ditujukan kemana Buya? Iya. Jadi hakikat usoli itu kan kalau di panafilah itu kan nurani, rohani, rabbani. Nah, di dalam kolbi kita itu ada yang berupa kodrat tapi tidak berwujud manusia. Ada nurani juga, ada rohani juga, ada batin juga. Jadi saling kita tatap-tatapkan. Itu. Jadi saling kita membayangkan dari yang 3 berwujud manusia dengan 3 yang berwujud alam. Alam nur itu juga ada. Diri nurani juga ada. Alam zat juga ada. Diri yang zat itulah rohani. Alam batin ada, diri batin itulah nyawa. Jadi kita arahkan ke pasangan masing-masing. Niatkan ke situ. Jadi tepatnya kemana lah Buya kalau mau apa? Maksudnya tujuan pandangan gitu. Kemana? Iya, pandangan kepada kodrat yang saya sampaikan tadi. Pandangan ketiga yang berupa kodrat. Itu. Jadi dibayangkan kalau nur ketemu nur, zat ketemu zat, batin ketemu batin.
Oh, dibayangkan gitu Buya ya? Iya, dibayangkan ibaratnya kalau orang mau pulang, pasti dia pulang ke tempat masing-masing. Nurani mewakili jasad, pulangnya ke nur, alam nur. Rohani dari zatnya Allah, pulangnya kepada zat. Nyawa dari batin Allah, pulangnya ke nyawa, ke batin. Gitu. Jadi tiga berupa kodrat dan 3 lagi berupa wujud. Paham? Terus Buya, insya Allah, kalau pas kita takbiratul ihram tuh, tangan tuh terkuncinya ke kiri atau ke tengah Buya? 3 jari ke kiri di bawah jantung. Jantung kan di kiri itu. Ah, 3 jari lah dari ulu hati. mm, 3 jari dari ulu hati. Nah itu qabla mutu antamutunya kita yang mati. Tapi kalau tengah-tengah itu namanya sholat mayat. Sholat mayit. Nah itu orang lain yang mati. mm. Nah itu bedanya. Terus Buya mengenai wudhu, mengenai wudhu sebelum yang kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim ya ma'rifatul nurullah wan nur Muhammad gitu kan. Itu pandangan kita tuh ke air gitu ya Buya ya. Kan sama 3 kali tadi itu. Karena ayat itu gunanya untuk merubah nilai air yang di depan kita. Tapi pandangan kita tetap ke yang 3 tadi. Air pertama untuk nurani, air kedua untuk rohani, air ketiga untuk nyawa atau rabbani. Bismillah ya Allah untuk batin. Bismillah ya Rasulullah untuk diri. Bismillah ya Nurullah untuk jasad. Gitu. Terus Buya satu lagi, kalau kita selesai sholat gitu kan, selesai sholat nih, apakah ada bacaan apa gitu kalau selesai sholat nggak langsung berdiri, tak ada ya? Kan saya sudah bilang, bagi siapa yang selesai sholat, berzikir subhanallah, mensucikan sholat itu. Bayangkan sholat itu dari awal sampai akhir, berarti kodrat sholatnya disucikan lagi dengan subhanallah. Selesai sholat. Ya, itu yang dikatakan surat Taha ayat 14. Iqimis sholatana li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Cara mengingatnya, zikrinya itu adalah mensucikan sholat. Jadi yang kita sucikan perbuatan dari mendengar azan sampai kita salam. Semakin hari kita sucikan setiap sholat, semakin ringan mendapatkan ilmunya. Itu paham? Ya. Insya Allah Buya. Sementara itu dulu Buya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ibu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gelap? Oh, sengaja ya. Bolehkah saya mengutip tentang jawaban Buya di Kaji Tuwo itu sedikit, Buya? Apa tuh? Buya di situ kan mengatakan tungku 3 sejarangan dan tadi 3 sepilin, Buya. Ya. Nah, kalau kita sudah memandang pandangan yang dipandang zat sendirinya, sembah dari yang disembah zat sendirinya, apakah kita harus membaca munajah untuk naik sejadah lagi, Buya? Iya, kalau sudah bisa memandangnya, tinggal Bismillahi Allahu Akbar. Itu aja lagi dibaca kalau sudah bisa memandangnya.
Bismillahi Allahu Akbar. Gitu aja. Bismillahi ya Allahu Akbar. Itu kalau memang sudah paham gitu ya. Insyaallah. Ada lagi? Itu aja dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hajar Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu bisa menjadi alam ibadah, Bu ya. Dan apakah semua manusia itu bisa dikatakan alam ibadah? Itu saja, Bu. Iya. Kalau selagi kalamnya alam ibadah, itu artinya dengan dia mengakui Allah wujud dalam batinnya, itu sudah juga dia dinamakan alam ibadah. Karena Allah tempat orang bersujud. Gitu. Tapi kalau dia tidak mengakui adanya Allah pada dirinya, maka dirinya itu tidak dikatakan alam ibadah atau rahimakumullah. Dikatakan makhluk. Gitu. Paham? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ratih. Yang lain yang sudah tolong diturunkan tangannya. Silakan Ibu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan ketika naik sejadah. Di situ ada munajat, kita harus membaca surat Al-Ikhlas saat melangkah kaki kanan dan membaca surat An-Nas saat melangkah kaki kiri. Apa kaitannya dengan diri kita, Bu ya? Iya. Surat An-Nas itu adalah surat maujudullah. Itulah orang yang melihatkan rupa-rupa Allah yang tidak menyerupai dengan siapapun di wajah kita. Nah, sementara surat An-Nas adalah menandakan diri kita ini adalah diri yang kekuasaan Allah, Rabbi. Jadi dua kodrat. Al-Ikhlas melihatkan maujudnya rupa-rupa ciri khas Tuhan, dan An-Nas menyatakan kalau dialah yang menguasai kita, tidak ada yang lain. Nah, gitu maksudnya. Paham? Insya Allah, Bu ya. Insya Allah. Ya, insyaallah. Satu lagi, Bu. Ya. Ketika kita 24 jam itu hakikatnya yang terkait dengan kodrat tadi, Allah benar-benar menguasai kita gitu. Kita jadi tidak melalaikan. Itu di dalam batin kita apa sih yang hakikatnya gitu? Kalau yang 24 jam itu orang yang sudah mengakui kekuasaan mutlak Allah pada diri dia, tidak dalam batin atau di luar batin. Luar dalam sudah dikuasai oleh Allah, hanya dia sebuah insan yang menjadi umat oleh Allah. Gitu. Jadi kalau memang sudah penguasaan mutlak, itu sudah bisa 24 jam. Itu melihat jasad, melihat semuanya itu sudah melihat kepemilikan Allah, dan dia sudah menghilangkan rasa kepemilikan dia. Paham? Munajatnya apa biar masuk ke batinnya, Bu ya? Tidak, itu pengakuan mutlak dulu. Kita mengakui dengan mutlak bahwa sama dengan kul wallahu ahad. Nah, kita akan harus melihat yang 3 kodrat baru kita membaca ayat itu kan, sambil baca ayat. Nah, sama kalau 24 jam itu adalah kepemilikan Allah semata, dan itu berupa pengakuan mutlak.
Itu. Jadi itu memang harus dikaji merinci semuanya. Harus dikaji merinci semua. Masuk dalam pandangan sholat itu ya Bu ya, baik itu pada saat ruku, sujud dan semuanya pada saat sholat, begitu Bu ya? Iya, karena yang dizohirkan itulah makanya dia menyembah, tetapi yang menggerakkan kan yang di dalam, yang batinnya, yang ba'dalnya, yang menggerakkan aftarnya gitu. Jadi tetap aja seperti itu. Insya Allah Bu ya, Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dayan, Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu ya yang ingin saya tanyakan, setelah kita selesai melaksanakan sholat, dianjurkan untuk sujud taubah dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 14 kali. Itu pandangan kita Bu ya, apakah ke diri sakit batin itu Bu ya, sifat-sifat wujud itu Bu ya, maksudnya yang kita istighfarkan. Astagfirullah. Enggak, kalau dia baru berjumlah 14 kali, itu sujud taubatnya atas nama 7 lapis langit dan 7 lapis bumi atas kesalahan kita. Yang kita perbuat di atas bumi dan di bawah langit. Itu makanya dia jumlahnya 14 kali itu. Ke situ hakikatnya. Jadi perbuatan kesalahan kita di atas bumi dan di bawah langit, gitu, paham? Jadi pandangan kita Bu ya kemana itu? Iya, pandangan kita adalah memperlihatkan kesalahan kita terhadap Allah di atas bumi dan di bawah langit ini. Salah mempergunakan pandangan, perkataan, penglihatan, semua. Kan Allah bilang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, aku ada di antara itu. Nah, kita ini nih, kadang kita bersekutu dengan yang di bumi. Kadang-kadang kita bersekutu dengan yang di langit. Nah, itulah kesalahan-kesalahan kita. Karena Allah ada di antara langit dan bumi. Batinnya gitu. Itu. Jadi situlah letak kesalahan tadi. Paham? Insya Allah Bu ya. Terus Bu ya mau izin, sebenarnya istighfar itu maknanya apa? Karena kan yang pernah saya dapatkan Bu ya sebelumnya, ada kan ya apa, ada salawat Muhammad itu kan la ilaha illallah Muhammad Maujudullah la ilaha illallah Hakullah la ilaha illallah astagfirullah. Berarti itu astagfirullah sudah asal muasalnya ya Bu ya, sudah sebelum Muhammad begitu ya, sudah istighfar gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Astagfirullah itu 3 kali, yang ketiganya pakai al-azim. Gitu. Ya. Kalau Jadi 3 kali, yang ketiganya pakai al-azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. oh jadi ketiga kodak ini ya Bu ya, tetap istighfarkan. Iya.
Astagfirullah wa atubu astagfirullah la ilaha illallah juga ya Bu. Iya, dia harus kembali ke kodrat itu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukron Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Neni. Neni Sartini. Audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita tafakur, Bu ya, pada saat kita tafakur, misalkan membaca basmalah, itu kan sebelumnya membaca Al-Fatihah 14 kali, sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 7 kali, Bu ya. Terus pertanyaan saya, apakah kalau pada saat kita tafakur itu hanya itu saja yang kita baca, Bu ya, atau batasnya sampai berapa kali, Bu ya? Kalau Terima kasih, Bu ya. tafakur itu tidak dihitung, terserah kita. Sampai ada ketenangan batin kita. Kalau kita belum merasa tenang, teruskan aja. Nah, sifat tafakur begitu. Oke. Jadi satu bacaan aja ya, Bu ya? Iya, Oh, oke. Jadi masalah waktu juga maaf Bu ya, tidak ditentukan berapa lama, tapi sampai hati kita rasa tenang gitu, Bu ya? iya, sampai rasa tenang. Kita kalau masih ada mengganjal, kita terus aja dulu. Oh, oke. Oh, oke. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Allah. Iko yang Bapak bertanya, Bu ya, tentang kita siap sholat. Jadi kita sholat itu kita membaca astagfirullahaladzim 33 kali. Sesudah kita sambung dengan subhanallah. Sesudah itu bolehkah disambung dengan ya Allah ya Bu ya majudun itu ya Bu ya? Boleh. Kalau sesudah baca itu memang saya lakukan itu Bu ya. Jadi apa sambungnya sudah itu lagi Bu ya? Bisa boleh kita berzikir dengan la ilaha illallah? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita baca apa dulu Bu? Illa anta masubi warido ilahi dulu. Baca. Iya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Iya. Enggak apa-apa itu Bu Ya ya. enggak apa-apa, boleh. Ya makasih banyak Bu Ya, ya. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya, perbedaan batin dengan batina itu bagaimana Bu ya? Tolong dijelaskan. Kalau batina atau batinu itu sudah, kalau batin dia belum maujud, dia masih berupa kodrat. Tapi kalau sudah batinu, nah itu sudah maujud, bisa menjadi nur, bisa jadi zat, bisa jadi jasad gitu. Tapi kalau terlalu dia nyata itu namanya batiniyah. Tapi kalau dia berupa baru, ada berupa zat, berupa nur, nah itu dia batinu. Itu perbedaannya. Iya, Bu ya. Kalau batin masih berupa wujud,
Belum berupa apa-apa dia. Itu, paham? Insya Allah Buya, makasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya minta pencerahan Buya, sholat secara hakikat kalau lagi kita sedang junub, Buya. Ya, kalau setelah itu kita melakukan secara hakikat, yaitu dengan kita menenggelamkan jiwa kepada nyawa, nyawa tenggelam kepada batin. Di alam batin itu kita melaksanakan ayat-ayat sholat. Ya, Al-Fatihah, tapi tidak boleh ada gerakan. Gitu. Jadi kita hanya melaksanakan membaca ayat-ayat itu aja. Mulai Al-Fatihah, terus surat apa, silakan. Tahmid dibaca juga, zikirnya di sujud, doanya di duduk. Paham? Setelah itu Buya diakhiri dengan apa? Cuman itu aja Buya? Enggak ada Ya, salam juga sama. salam. Ya, Bu. Apakah kita perlu berwudu atau gimana Buya? Boleh berwuduk, boleh tidak. Boleh tidak. Iya. Tapi sebaiknya berwuduk lah. Berwudu Buya. Ini satu lagi Buya ya. Apa hakikatnya duduk tahiyat awal Buya? Duduk tahiyat awal itu dinamakan duduk tadzakur. Hakikatnya itu menyatakan gitu. Kalau tahiyat akhir kan menghadap, tapi kalau tahiyat awal itu menyatakan duduknya. Muhammad menyatakan keumatannya atas nama kita, Allah menyatakan ketuhanannya atas nama dirinya. Gitu. Paham? Allah Buya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Allah. Silakan. Jumli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanyakan Buya itu taharo. Kalau sudah itu apa? Yang 5 itu salam itu yang 5, terus menghadirkan diri halus. Terus itu Buya, subhanallah itu. Bagaimana caranya itu menjalankan itu apa tasbih itu, menarik tasbih ke dalam apa itu Buya? Ke dalam hati halus kita. Ke dalam hati halus kita. Jadi kita menarik daripada kodrat ayat itu ke dalam hati halus. Bentuk dari air, dari kodratnya seperti air embun pagi di atas rumput itu, bersih bening. Ya. Caranya Buya tuh. Ya. Caranya. Halo. Itu menarik tasbih Buya, itu caranya bagaimana? Iya, kita membayangkan kita menarik air Saripati Nurullah Nur Muhammad tadi. Iya. Setelah dia bersih, dia akan diri sifat itu akan mewujud dia. Tapi kalau dia masih ada hadasnya, itu nggak bakal mau gitu. Paham? Insyaallah Buya.
Pokoknya Terima kasih, Bu. fokus dulu pembersihannya. Paham? Jadi dibayangkan itu Bu ya, itu diri halus itu. Iya, nanti dia akan muncul itu. Tetap aja, dia kalau nggak muncul, pasti masih banyak hadasnya itu. Jadi kalau tidak muncul Bu ya bagaimana? Nggak muncul, nggak bakal ada kita ketemu. Ya muncul kan dia, cuma nggak bersih gitu. Itu makanya nggak nyambung dia. Tingkatkan kesuciannya, ya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, insya Allah. Ya, silakan lanjut. Bu Nino, saya kasih kesempatan dulu kepada Ibu Nino ya, karena Ibu Nino belum pernah bertanya. Silakan Ibu Nino. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika sudah tidak lagi pada masa toharoh itu, apakah sholat-sholat yang 4 itu bisa terus kita lakukan, Bu ya? Kemudian apakah juga waktunya itu pada 11.45 itu yang tepatnya untuk sholat hajatnya, sholat amabinya, kemudian taubatnya, begitu Bu ya? Kalau kita sudah melalui jumlah 14 itu tidak perlu lagi waktu di malam itu, cukup habis sholat aja. Dan sholatnya mau dilaksanakan sholat sunatnya boleh, kalau mau langsung saja habis sholat fardu yang 4 lagi boleh. Tapi marifatnya nggak berubah. Oh, iya. Nggak berubah itu. Jadi ketika misalkan habis sholat isya kita mau menjalankan sholat tobat juga bisa langsung ya Bu ya? Bisa langsung, bisa. Karena udah lulus 14 itu. Demikian juga ketika ingin sholat hajat juga tidak perlu lagi menggunakan waktu yang sudah ditentukan 11.45 itu. Ya, sudah bisa habis sholat fardu. Oh iya. Sudah bisa. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, pada saat kita sholat, terkadang tuh kita nih keluar air mata Bu ya, atau kadang-kadang tuh keluar ingus atau cairan dari hidung nih Bu ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu akan mempengaruhi dari ibadah kita Bu ya? Dari atas keluarnya cairan itu tadi? Enggak pengaruh. Oh, enggak. Ya. Enggak. Terus yang pertanyaan yang kedua Bu ya, kita kan kerja Bu ya. Insya Allah pada setiap sebelum berangkat selalu menjaga wudhunya. Nah, yang saya tanyakan juga Bu ya, berapa lama Bu ya? Biasanya kan yang membatalkan dari wudhu itu kan buang angin atau buang air kecil Bu ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan tuh kira-kira batas waktunya dari kesucian dari si wudhu itu tadi berapa lama Bu ya? Ya kalau masalah waktunya sih selagi tidak ada yang membatalkan masih berlaku dia. Oh. Iya. Iya. Oh, jadi tidak berbatas waktu selagi kita kadang mengeluarkan itu tadi ya Bu? Iya. Oh, oke. Allah. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Haji Muli.
Ibu Dayan. Tunggu dulu. Kalau untuk mengulang kedua kalinya, kita tutup YouTube dulu. Ya. Sebentar ya, nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.